Ikhwan, mereka kenapa sampai banyak kepada kesimpulan yang berbeda sama kita? Oke? Ini terakhir. Mereka berangkat dari usul yang beda sama kita. Mereka menghukumi negeri ini bukan negeri Islam, negeri kafir. Cuman masih malu-malu untuk mengkafirkannya. Dari situ mereka mentolerir gerakan-gerakan atau celaan-celaan kepada penguasa. Mereka tolerir itu. Mereka nggak akan. Kalian tak akan menemukan mereka mengingkari hal itu. Kenapa? Buat mereka ini nggak salah. Bahkan justru para aparat yang salah ketika membela penguasa. Kenapa? Ini penguasanya bukan penguasa negara Islam. Tuh. Ini sama kayak sepaket sama pikiran jamaah Islamiyah tentang negara. Ini sama, mirip, udah. Dia juga. Cuman dikiranya salah. Bahkan dari sisi fikih jauh berbeda konsepnya sama kita. Khawarij nih, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili sering cerita. Padahal mereka nih sering undang Syekh Sulaiman ya. Cuma gak bersisa. Syekh Sulaiman hafizahullah manhajnya bagus. Khawarij nih lagi di jalan lapar, menemukan makanan dan mereka lapar mau makan. Bisa jadi dari haram, la'allahu min haram. Dibuang gak jadi. Tuh lihat, perkara sepele, begitu warok luar biasa berkeras. Oke? Tapi ketika melihat Abdullah bin Khabbab bin Ard, oke? Yang dia kafirkan, dibunuh Abdullah bin Khabbab, istrinya lagi hamil, dibelek, janinnya dikeluarin. No. Perkara-perkara sepele yang banyak keringanan syariat begitu keras, tapi perkara-perkara besar bahkan ISIS kemarin ini ada yang kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, oke? Ini wanita dipotong lehernya sama dia, dipotong lehernya, udah gitu dibunter-bunter gini rambutnya nih, oke? Terus mereka ikhtilaf, ya Allah, megang rambut wanita boleh nggak ya? Ininya dong, matiin orang nggak ngerem. Ikhtilaf lagi, gimana hukum menggunakan kamera untuk mengambil gambar ini ya? Gimana ya? Begitu dong. Tapi nggak ngerem untuk ngebunuh. Gaya fikih mereka begitu sama, kan? Khawarij merah jambu. Lihat ketika ditanya sama mereka, oke? Apa hukum Gojek, GoPay? Lihat jawabannya apa? Gudubrak. Ada sela-sela keringanan syariat nggak mau tahu. Tapi celah-celah pemerintah rajin. Sama nggak? Sejarah muter nggak? Ketika ditanya nih salah seorang di antara mereka, apa hukum makan mampir ke rumah orang yang kerjanya dengan riba? Oke? Makan. Jangan bawa makanan dari rumah sendiri. Bilang ini makanan ajib, lebih berkah, halal. Ente makan ini aja. Minumnya juga jangan. Ente bawa air zam-zam dari rumah. Bilang ini zam-zam ajib, air berkah. Ente kepiok-kepiok palanya pakai air. Itu no, dokter no ngomongnya begitu. Sementara Ibnu Baz berkata rahimahullah, bagaimana hukum makan hidangan dari orang yang kecampur hartanya antara halal dan haram? Ibnu Baz berkata, Rasul, oke, mampir diundang Yahudi makan nggak? Dan Yahudi muamalahnya ada muamalah haram. Yang ngajarin riba sama dunia ini Yahudi, bro. Rasul makan nggak makanannya? Begitupun Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Hasan Basri ketika ditanya bagaimana hukum makan pada orang yang bekerja dengan riba, kulu wal ismu alaih, makan dosa-dosa dia apa urusannya. Tuh, ente mau bilang ente lebih waro dari sahabat, tapi taunya foto sama paslon gini, fotonya pakai jari-jari begitu. Hal-hal besar diusul, dilanggar semuanya. Perkara-perkara furu yang harusnya santai dibawa syadid. Allah. Ikhwan